Nawawi Banten yang mampu menurunkan hujan di tanah Arab yang tandus. Dahulu, Syekh Nawawi dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dikagumi orang-orang Arab. Pasalnya, selain alim alamah, doa beliau juga dinilai sangat mustajabah atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, pada suatu ketika di tanah Arab terjadi kekeringan, tanah di mana-mana kering, dan sumber cadangan air menipis. Krisis air terjadi lama sekali sebab tidak turunnya hujan di tanah Arab. Untuk mengatasi masalah ini, Raja Hijaz kemudian mendatangkan ulama-ulama Makkah dan Madinah. Mereka lalu diminta untuk berdoa di depan Ka'bah agar hujan segera turun. Para ulama lalu memenuhi permintaan Raja Hijaz. Mereka lalu berkumpul di Ka'bah dan memanjatkan doa kepada Allah dengan harapan hujan segera turun. Namun, setelah seluruh ulama berdoa, hujan tak kunjung turun, malah semakin panas hingga beberapa bulan. Lamanya masa kemarau kala itu tentu menjadikan kendala untuk mendapatkan pasokan air. Kemudian, Raja Hijaz pun tiba-tiba teringat jikalau ada satu ulama yang kala itu belum diundang untuk dimintai doa. Kemudian, dicarilah ulama tersebut. Setelah ketemu, ternyata perawakan ulama tersebut pendek, kecil dan kulitnya hitam. Ulama tersebut bernama Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi dikenal sebagai ahli bahasa Arab dan mempunyai karya lebih dari 40 judul kitab yang kesemuanya berbahasa Arab. Kemudian, ulama asal dusun Tanara Tirtayasa Banten tersebut lalu memenuhi undangan Raja Hijaz. Berangkatlah Syekh Nawawi untuk berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan Ka'bah, Syekh Nawawi mengangkat tangannya lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan. Anehnya, meski Syekh Nawawi Banten mampu berbahasa Arab dengan fasih, namun di depan Ka'bah beliau malah berdoa meminta hujan dengan memakai bahasa Jawa. Mendengar doa berbahasa Jawa dari Syekh Nawawi, para ulama Makkah dan Madinah yang berdiri di belakangnya lalu ikut menyadongkan tangan sambil berkata, "Amin." Syekh Nawawi berdoa, "Ya Allah, sampun dangu mboten Jawa, kawula nyuwun Jawa." Doa ini memiliki arti, "Ya Allah, sudah lama tidak hujan, saya minta segera turun hujan." Ajaibnya, seketika hujan pun langsung turun dengan derasnya. Peristiwa ini sungguh menakjubkan ulama-ulama Makkah dan Madinah. Pasalnya, yang berdoa memakai bahasa Arab dengan fasihnya saja tidak mujarab, sedangkan yang berdoa dengan bahasa Jawa malah justru ampuh. Subhanallah. Selain kisah di atas, ada karomah lainnya yang juga membuat Syekh Nawawi dikagumi ulama-ulama Arab. Seperti yang kita tahu, pengetahuan Syekh Nawawi sangat canggih di bidang penjabaran ilmiah. Beliau merupakan ulama yang keilmuannya di atas rata-rata. Salah satu pernyataan beliau yang sangat dikagumi ulama Arab, adalah tentang meluruskan niat seputar mati syahid. Kita semua sepakat bahwa orang yang mati dalam keadaan syahid merupakan orang yang hebat. Tidak diragukan lagi keberanian dan pengorbanan tersebut. Namun, ada yang harus diperhatikan dari kehebatan itu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, bahwa dalam perang melawan kafir harus niat menang dan menegakkan kalimat Allah. Apabila mati saat perang, maka menjadi bawaan takdir Allah. Jika berperang niatnya hanya ingin syahid, maka artinya ia hanya menuruti nafsunya saja, yaitu agar bisa masuk surga dengan dihabisi orang kafir. Selain itu, niat perang untuk mati syahid sama saja ia ingin membuat pasukan Islam berkurang demi ambisi masuk surga. Ketika pasukan Islam berkurang, maka bisa membuat kekuatan Islam melemah. Mendengar pernyataan Syekh Nawawi tersebut, ulama dan orang-orang Arab pun lalu sangat kagum bukan main kepada penjelasan ilmiah Syekh Nawawi Al-Bantani.